sedikit ngeri gitu loh, apalagi tadi di hutan ayah nggak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum. Nah, setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa, intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Bahwa memang perkara ini bisa terungkap itu karena adanya laporan dari keluarga korban. Mengapa kepercayaan pada dukun itu masih ada di masyarakat kita? Karena memang belief ini dilestarikan ya. Saudara, pembunuhan berantai kembali terjadi. Berawal dari tipu-tipu mampu menggandakan uang miliaran rupiah, seorang lelaki di Banjarnegara, Jawa Tengah nekat membunuh belasan korbannya. Mengapa para korban mudah mempercayai pelaku? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Akhir Maret lalu, Polres Banjarnegara menangkap Slamet Tohari, tersangka kasus pembunuhan berantai 12 orang di Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap karena adanya laporan orang hilang dari keluarga korban. Bahwa memang perkara ini bisa terungkap itu karena adanya laporan dari keluarga korban. Saat melapor, keluarga membawa bukti rekaman suara korban yang diduga dalam kondisi lemas setelah diracun tersangka. Makanya ya agak sedikit ngeri gitu loh, apalagi tadi di hutan ayah nggak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepala ayah langsung tidur di bawah. Kan aneh. Tersangka Slamet Tohari membunuh para korbannya untuk menguasai harta mereka. Guna mencari mangsa, tersangka meminta bantuan seorang temannya berinisial BS untuk menyebarluaskan tipu muslihat melalui media sosial. Sementara hasil pemeriksaan daripada tersangka Mbah Slamet karena hanya untuk mendapatkan uang saja, Pak. Kalau ada yang berkembang di luar karena dukun dan sebagainya itu tidak ada. Memang ada temannya yang mengupload kegiatan daripada Mbah Slamet ini. Jadi semacam iklan lah. Berarti dia melakukan ini tidak sendiri ya Pak ya? Ada yang bantu dia mengupload di media sosial? Betul, tapi dia bukan pelaku pembunuhan ya. Dia hanya sebatas mempertemukan korban kepada tersangka. Di media sosial, tersangka mengaku dapat menggandakan uang puluhan juta menjadi miliaran rupiah dalam sekejap. Ide siapa Pak yang waktu itu kami dapat info kalau mempromosikan di sosial media, di Facebook waktu itu Pak? Facebooknya dari teman saya. Sebelumnya nggak bisa Bu, cuma tipu-tipu aja Bu. Cuma saya itu ngambil uangnya aja. Setelah menyerahkan sejumlah uang untuk digandakan, korban diajak melakukan ritual abal-abal. Selanjutnya, tersangka membunuh korban dengan meracuni minuman korban. Ya ritual di rumah, ritual biasa. Terus dibunuhnya di ritual di kebun Bu. Saya takut dia mau lapor, mau ini gitu, mau lapor ke polisi gitulah. Setelah diminum, pada saat diminum itu dia sekarat nggak? Tolong nggak? Setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa, intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Beberapa waktu lalu kami mendatangi rumah tersangka Slamet Tohari. Kami bertemu Seneh, istri tersangka.
Ia mengaku tidak mengetahui tipu-tipu dukun pengganda uang yang dilakukan suaminya. Tapi kalau ada tamu itu, ada tamu ngobrol di sini atau apa, kan saya nggak tahu itu ngobrolnya apa gitu, nggak pernah tahu. Kadang saya tanya sama tamu, Pak mau urusan apa sama Pak Heri gitu. Enggak Bu, enggak, saya nggak ada urusan apa-apa, saya cuma saudaraan gitu. Tohari biasa mengajak korbannya melakukan ritual di sebuah ruangan kecil di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu ritual apa yang dilakukan tersangka dan para korban. Nggak ada sajen-sajen atau apa, nggak ada. Cuma gelaran deklet sama karpet doang. Dulu kan buat itulah, buat sholat ya siapa aja masuk ya nggak apa-apa gitu. Makanya nggak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Slamet Tohari dan istrinya Seneh bekerja sebagai buruh tani. Tapi Slamet jarang memberi istrinya nafkah. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Seneh terpaksa menjual tanah warisan keluarganya. Sebagian uang hasil penjualan dipakai untuk mendirikan rumah. Warga sekitar tak ada yang tahu perihal muslihat penggandaan uang yang dilakukan tersangka. Berarti ini bukan duit Pak Toheri? Ya bukanlah, kalau Pak Toheri punya uang ya cuma saya sekedar dinafkahi, kan nggak banyak gitu. Kadang sebulan ya cuma 1 juta atau berapa gitu kan, nanti udah berapa bulan kadang nggak ngasih lagi gitu. Ini yang jelas kan tinggalan orang tua saya lah. Saya kan dulu kan punya tanah 2 kan, udah dijual buat hidupan sehari-hari ya, buat bikin ini rumah gitu. Warga sekitar tak ada yang tahu perihal muslihat penggandaan uang yang dilakukan tersangka. Seperti yang diutarakan Miharti, salah seorang tetangga tersangka. Ya setahu kita kan kayak itu kan ada tamu yang dari jauh katanya dukun kayak gitu, tapi kita nggak pernah tahu itu dukun atau gimana itu nggak pernah tahu. Itu orangnya ya nggak, istrinya, suaminya itu jarang bersosialisasi, tapi kadang kita sekali ketemu sama istrinya itu ya biasalah ya kayak tetangga pada umumnya kayak gitu, tapi kalau suaminya emang jarang di rumah. Masyarakat lagi-lagi terperdaya penipuan berkedok penggandaan uang. Kasusnya terus berulang, korbannya berjatuhan. Pasien aki tidak diperbolehkan datang di tempat ritual aki. Tidak ada pasien aki ya tahu tempat tinggal aki ya. Dua 12 jenazah korban pembunuhan semuanya ditemukan di kebun milik tersangka Slamet Tohari. Sebelum melakukan pembunuhan, Slamet mengajak korban ke kebunnya, pura-pura melakukan ritual lanjutan. Dari rumah tersangka kami pergi ke kebun yang menjadi TKP pembunuhan. Jaraknya cukup jauh dari jalan utama. Jalanan menuju lokasi pun cukup terjal. Sekira 15 menit kami sampai di TKP. Lokasi di sini cukup sepi dan jaraknya dari perumahan warga sekitar 1,5 km. Tohari sengaja membawa para korbannya ke sini untuk melakukan ritual penggandaan uang sebelum akhirnya mereka dibunuh menggunakan racun. Saudara, di gubuk inilah Slamet Tohari dan juga para korbannya melakukan ritual sebelum akhirnya para korbannya tidak sadarkan diri. Lokasinya yang terpencil jauh dari permukiman warga membuat tersangka leluasa membunuh dan mengubur jenazah korban.
Salah satu korban pembunuhan adalah Paryanto, lelaki asal Sukabumi, Jawa Barat. Paryanto mengenal tersangka dengan nama Mbah Mono melalui Facebook. Kami menjumpai Tresna, mantan istri Paryanto di Sukabumi. Perempuan parubaya ini menyebut Paryanto pernah beberapa kali pergi ke Banjarnegara bersama Glidas, putra mereka. Sejak awal, Tresna sudah curiga terhadap sosok Mbah Mono. Lantaran Glidas pernah menceritakan mantan suaminya tersebut beberapa kali memberikan uang pada Mbah Mono alias Slamet, baik tunai maupun transfer. Intinya saya udah langsung nebak aja gitu, kalau ini tuh kayaknya dukun penipu gitu. Oh yang saya tahu ada kata Glidas tuh ada juga yang ditransfer, karena memang ada bukti transfer yang ayahnya pernah kirim fotonya ke Glidas gitu, ayahnya tuh gini loh, laporan ayah baru beres kirim uang nih ke Mbah Mono katanya gitu. Terus selebihnya ada yang uang cash juga, ya kurang lebih hampir 100 juta lah Bu. Akhir Maret lalu Paryanto menemui tersangka Slamet seorang diri untuk menagih uang yang dijanjikan. Selang beberapa hari, Glidas menerima pesan suara dan lokasi sang ayah melalui WhatsApp. Dalam pesan tersebut Paryanto seperti ketakutan. Tahu kalau di Sherlock ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga samalah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Cuma ini buat waspada aja, takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri. Udah jelas dari chatan ayahnya lagi ke rumah itu. Bahkan Sherlock yang pertama itu di posisinya ada di rumahnya Pak Slamet itu. Yang Sherlock selanjutnya memang di hutan, tapi memang nggak terlalu jauh lah istilahnya dari. Penipuan penggandaan uang di balik kasus pembunuhan berantai juga pernah terjadi sebelumnya. Januari lalu polisi menangkap 3 orang pelaku pembunuhan berantai, Wawon, Solihun, dan Dede di Cianjur, Jawa Barat. Ketiga pelaku membunuh para korban yang telah menyetorkan uang untuk digandakan. Total korban berjumlah 9 orang. Melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Saat melancarkan kejahatannya, ketiga pelaku berbagi peran. Wawon Erawan memerankan sosok dukun bernama Aki Banyu yang memiliki kekuatan supranatural. Wawon dapat mengubah-ubah suaranya, mengelabui para korban agar bersedia mengirimkan uang untuk digandakan. Hai, barudak, percaya tuh kain, mana ada hayang sukses tuh? Hayang, cina. Namun mana hayang sukses, sok turutkeun aing. Aing sebagai Ki Banyu aya di dasar laut. Tapi itu mah. Kasus penipuan penggandaan uang yang mendapat sorotan publik lainnya terjadi pada 2016 silam. Taat Pribadi, pemilik padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur, dipercaya pengikutnya dapat menggandakan uang. Jumlah pengikutnya yang menjadi korban mencapai ribuan orang. Berasal dari berbagai kalangan. Bahkan mantan anggota DPR RI, Marwah Daud, yang merupakan doktor lulusan Amerika, menjadi ketua yayasan padepokan tersebut. Marwah juga meyakini Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng memiliki kemampuan menggandakan uang. Sosiolog Tri Wuryaningsih menilai tingkat pendidikan tidak menjamin seseorang menjauhi hal-hal klinik. Ketika itu dibungkus dengan kata-kata dukun gitu ya, orang itu kan meyakini bahwa dukun itu memiliki kekuatan luar biasa
memiliki kekuatan-kekuatan supranatural. Sama dalam konteks ini ketika kemudian berpendidikan itu seringkali tidak berkorelasi positif dengan keyakinan itu. Kepercayaan masyarakat pada hal-hal klinik dan adanya kekuatan supranatural dimanfaatkan para pelaku kejahatan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih percaya tentang mistifikasi. Jadi masih percaya dengan sistem nilai yang berkaitan dengan alam gaib. Di media sosial Facebook, berseliweran penawaran jasa supranatural untuk menjadi kaya. Kami mencoba menelusurinya. Tak perlu waktu lama kami mendapatkannya. Beragam jasa ditawarkan. Di antaranya menggandakan uang hingga mendapat jodoh. Mereka mencantumkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Kami mencoba menghubungi salah satu nomor. Kami ingin tahu bagaimana si dukun meyakinkan calon kliennya. Biaya ala ritualnya Rp350.000. Hasilnya 50 juta sampai 100 juta ya hasilnya ya. Itu berapa lama ya Ki ya untuk hasilnya? Secepatnya akhir ritualkan ya. Saya perlu kira-kira ketemu Aki nggak ya Ki? Maksudnya siapa tahu biar lebih ini atau gimana Ki? Bisa ya kalau kamu mau datang di Jawa Timur ya. Ki, berarti setelah 3 jam itu otomatis duit langsung masuk ke rekening saya Ki? Betul sekali. Dan makanya silakan diformat data diri kamu yang lengkap. Ya sesudah biaya ala ritualnya sudah siap, Aki kirimkan nomor rekeningnya. Ya. Supaya Aki langsung ritualkan ya. Ternyata rata-rata dukun pengganda uang yang kami hubungi meminta kami mengirimkan sejumlah uang mahar untuk melakukan ritual. Kami pun diminta mengisi formulir dengan syarat menyertakan foto buku rekening tabungan. Penipuan jasa supranatural penggandaan uang telah memakan banyak korban. Lantas, bagaimana agar masyarakat tidak terperdaya? Ya, mengapa kepercayaan pada dukun itu masih ada di masyarakat kita? Karena memang belief ini dilestarikan ya. Saya nggak percaya sama sekali. Ya gimana ya, kayaknya mustahil kalau misalkan uang kok jadi segini, saya nggak percaya. Kalau saya pribadi sih nggak percaya Mbak. Ya semua orang kan pasti ada rezekinya masing-masing ya. Kalau ngapain gitu harus nyari ke orang pintar gitu, padahal kita bisa nyari sendiri. Bagi sebagian orang, jasa dukun, paranormal atau supranatural masih jadi kepercayaan. Tujuannya beragam, salah satunya ingin kaya. Seperti yang pernah dilakukan SN, wanita parubaya yang bekerja di bidang perdagangan produk kosmetik ini pernah mendatangi paranormal bersama atasannya. Tujuannya untuk kelancaran usaha. Bisa sampai, oh ada penglaris daerah sana, daerah Cirebon. Oh iya, ayo kita ke sana yuk, kata coba kita lihat. Ketemu dah tuh sama orang paranormalnya. Setelah ketemu, dikasih deh tuh. Zaman dulu dikasih menyan. Amcannya itu ada bacaannya. Lulusan sebuah SMU negeri di Jakarta ini mengaku, setiap kali datang, sang dukun selalu meminta uang untuk mahar. Saya dong Mbak sepaket, saya dong Mbak sampai bela-belain ngutang. Itu syaratnya pas datang ke sana apa tante? Bayar. Kalau kita ke orang pintar itu pasti beli mahar. Nggak mungkin nggak bayar. Cuman nggak begitu lama. Balik lagi, ntar bayar lagi gitu. Masih banyaknya masyarakat yang percaya praktik perdukunan lantaran ada pihak yang melestarikan kepercayaan pada klinik. Faktanya, banyak iklan jasa paranormal tersebar di media sosial.
Praktek-praktek ritual tidak rasional ini kerap dibalut dengan embel-embel kearifan lokal. Ya, mengapa kepercayaan pada dukun itu masih ada di masyarakat kita? Karena memang belief ini dilestarikan ya. Juga misalnya di media massa dan media sosial juga dilestarikan melalui melalui film misalnya ya. Cerita-cerita meskipun itu film, tapi kalau dilakukan terus-menerus kan orang menjadi berpikir ya kali ya seperti itu kan. Jadi akan terus ada loh sampai kapanpun apabila memang masih dilestarikan, lalu juga masih ada yang perlu ya. Menyadarkan masyarakat terhadap praktik tipu-tipu supranatural penggandaan uang bisa dilakukan melalui edukasi dan literasi pengelolaan keuangan yang mengedepankan rasionalitas dan akal sehat. Ya, kalau urusan belief itu kan urusan personal ya, tidak bisa diintervensi, hanya bisa dihimbau. Nah, ini kan semua kasus ini berkaitan dengan upaya untuk memperbanyak uang. Janganlah berpikir dengan menggandakan atau apa yang instan seperti itu, tapi mungkin belajar tentang literasi keuangan. Apakah dia bisa berinvestasi kalau orang itu sudah punya uang ya, tapi masih sedikit pengen diperbanyak, atau mereka yang memang sama sekali tidak punya uang tetapi ingin punya uang, dia punya juga kemampuan untuk menggunakan keterampilan. Mungkin ada juga literasi yang lain atau peningkatan skill yang lain. Bagi mereka yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki skill, maka intervensinya adalah memberikan skill dan juga peluang-peluang di mana dia bisa menghasilkan uang. Agar Anda tak jadi korban muslihat dukun pengganda uang, selalu berpikir kritis dan rasional. Tolak jika ada tawaran menggandakan uang dengan cara-cara di luar nalar. Ya, memang kita ini harus kritis ya, masyarakat harus dididik untuk berpikir kritis gitu ya. Sesuatu yang tidak masuk akal itu malah justru harus dicurigai. Ini kalau ada uang sekian dalam waktu sekian minggu, sekian bulan itu bisa langsung meningkat, itu kan orang sesuatu yang nggak rasional, itu justru harus ditelusuri sehingga masyarakat itu tidak kemudian dengan mudah untuk menjadi korban. Waspadalah, jangan sampai Anda terperdaya dengan iming-iming penggandaan uang. Jika Anda atau keluarga Anda menjadi korban penipuan penggandaan uang, segera lapor polisi. Kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Saya Tata Nova Siliana, sampai jumpa.